whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perangkat pembelajaran RPP yang digunakan oleh guru pamong di SMA Negeri 1 Jetis. Yang pertama, RPP yang digunakan yaitu RPP Kurikulum 2013 mengenai identitas dan kelengkapan komponen RPP. Identitas RPP meliputi nama sekolah, mata pelajaran, materi, kelas, semester, alokasi waktu, dan lain sebagainya. RPP yang digunakan yaitu RPP yang berlembar-lembar. Kesesuaian kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Guru pamong sudah selaras dengan pembelajaran yang diterapkan pada siswa. Kesesuaian tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mencapai isi dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu mind mapping, teknik ATM atau amati, tiru, dan modifikasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Untuk langkah kegiatan pembelajaran, langkah awal pembelajaran dengan memberikan salam dan berdoa sebelum belajar. Setelah itu, guru mengaplikasikan metode pembelajaran, menyimpulkan materi, dan yang terakhir menutup pembelajaran dengan menyampaikan materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Untuk penilaian, dalam penilaian menggunakan rubrik dan teknik yang telah dipersiapkan. Untuk analisis materi dan bahan ajar, materi atau bahan ajar mengenai materi diambil dari buku paket matematika kurikulum 2013 dan juga LKS yang dibeli siswa. Kesesuaian materi pembelajaran dengan kemampuan tingkat berpikir anak. Bahan ajar yang digunakan juga menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Guru tidak membeda-bedakan antara bahan ajar untuk siswa dengan tingkat kemampuan tinggi dengan siswa yang tingkat kemampuannya rendah. Untuk keruntutan bahan ajar atau materi pembelajaran dilaksanakan sebanyak 15 pertemuan untuk membahas satu materi atau satu bab dan dengan materi yang terurut mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Setelah itu, untuk media pembelajaran, kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Media yang digunakan oleh guru pamong dalam kegiatan pembelajaran biasanya menggunakan bantuan YouTube untuk menambah pemahaman dan referensi belajar siswa. Kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Dengan ditambah media YouTube, maka kesesuaian media pembelajaran dengan materi tercukupi. Sedangkan kesesuaian media pembelajaran dengan perkembangan peserta didik. Untuk mengetahui perkembangan peserta didik, maka guru menggunakan pretest atau soal evaluasi dengan menyediakan soal-soal dalam selembar kertas. Mengenai strategi pembelajaran, kesesuaian strategi pembelajaran dengan KD, strategi yang digunakan oleh guru di proses pembelajaran telah sesuai dengan KD yang berlaku. Kesesuaian strategi pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa juga menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik yang ada di sekolah. Selanjutnya, kesesuaian strategi pembelajaran dengan alokasi waktu sudah sesuai dengan alokasi waktu yang dicantumkan dalam RPP. Keterkaitan strategi pembelajaran dengan materi. Dengan bantuan strategi pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dengan mudah dan juga dapat memancing keaktifan siswa. Mengenai instrumen evaluasi, jenis instrumen evaluasi yang digunakan yaitu soal evaluasi yang dibuat oleh guru dan diketik dalam selembar kertas yang berupa tes tertulis. Untuk kesesuaian aspek evaluasi,
Setiap skill memiliki penilaian masing-masing. Untuk kesesuaian aspek evaluasi dengan tujuan pembelajaran dan dengan materi juga sama, mengenai setiap skill memiliki rubrik dan aspek masing-masing dan juga penilaian masing-masing. Untuk kejelasan rubrik atau pedoman penilaian dan kunci jawaban dalam RPP sudah sangat jelas. Untuk instrumen evaluasi dapat dijadikan sarana refleksi hasil belajar siswa. Nah, hasil diskusi siswa atau latihan soal dibahas di forum kelas secara bersama-sama. Yang terakhir, mengenai analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Untuk memanfaatkan teknologi, kurang memanfaatkan teknologi yang ada karena guru hanya menggunakan pedoman buku paket dan juga LKS. Untuk ketepatan penggunaan teknologi dan informasi pembelajaran sudah tepat. Untuk keefektifan dan efisiensi penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran belum digunakan dengan maksimal. Pembelajaran menggunakan platform WhatsApp hanya digunakan ketika guru tidak bisa hadir ke sekolah. Untuk pembelajaran aktif, pembelajaran yang berlangsung cukup aktif. Saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi kegiatan pengembangan perangkat. Untuk yang pertama yaitu tentang RPP. Di sini saya membuat RPP dengan alokasi waktu 8 jam pembelajaran atau 4 kali pertemuan dengan 8 kali 4 menit. Yang pertama mengenai kompetensi inti terdiri dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk yang kedua mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi sudah saya sesuaikan dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1 mengenai menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan atau direct, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dan juga 4.1 mengenai menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Tujuan pembelajaran, melalui discovery learning dan problem-based learning, siswa dapat bekerjasama dan bertanggung jawab untuk teliti dalam yang pertama, merancang formula untuk suatu pola barisan bilangan, menjelaskan prinsip induksi matematika, membuktikan formula suatu barisan bilangan dengan prinsip induksi matematika, sampai dengan menerapkan prinsip induksi matematika untuk membuktikan keterbagian bilangan. Mengenai metode pembelajaran, pendekatan saya menggunakan scientific learning, dan model pembelajaran menggunakan discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan juga problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Media, alat, dan sumber belajar. Media menggunakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, PowerPoint yang berisi materi induksi matematika. Sumber belajar, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, dan juga pengalaman peserta didik dan guru. Untuk langkah pembelajaran, sudah ditentukan mulai dari pertemuan pertama untuk 2 jam pembelajaran sampai dengan pertemuan yang keempat. Mengenai penilaian, yang pertama prosedur penilaian, aspek yang dinilai, berani bertanya, berpendapat dan menghargai pendapat, serta bekerjasama. Untuk teknik penilaian menggunakan pengamatan dan waktu penilaian tentang kegiatan inti. Instrumen penilaian yang pertama sikap. Aspek yang dinilai ada 4. Yang pertama itu kerjasama, keaktifan, menghargai pendapat, dan juga tanggung jawab. Yang kedua mengenai penilaian pengetahuan, terdapat 3 langkah yang digunakan dalam membuktikan, yaitu langkah dasar diberi skor 30, langkah induksi diberi skor 50, dan kesimpulan diberi skor 20. Selanjutnya mengenai LKPD atau lembar kerja peserta didik, saya membuat LKPD menggunakan aplikasi Canva, dan saya menggunakan LKPD sebanyak 4 kali pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Untuk pertemuan pertama meminta siswa untuk menuliskan atau menjelaskan mengenai apa itu induksi matematika, dan selanjutnya memberikan soal mengenai deret bilangan, lalu siswa mengisikan atau menemukan mengenai pola yang diduga atau yang ditemukan. Dan itu dalam pertemuan pertama juga meminta siswa untuk menyebutkan langkah untuk membuktikan induksi matematika, dan juga memberikan 1 soal untuk dibuktikan formula barisan bilangan menggunakan induksi matematika. Untuk pertemuan yang kedua yaitu untuk menambah pemahaman siswa dari pertemuan yang pertama mengenai pembuktian induksi matematika, maka diberikan persoalan yang baru untuk siswa lebih memahami. Untuk pertemuan yang ketiga, karena materi sudah berganti mengenai ketaksamaan, maka siswa diminta untuk menjelaskan apa yang dipahami mengenai ketaksamaan, dan juga diberikan beberapa soal untuk dibuktikan dengan induksi matematika. Untuk pertemuan yang keempat, yaitu siswa menjelaskan mengenai materi, apa saja yang mereka pahami tentang materi induksi matematika yang telah disampaikan, dan juga membuktikan formula dapat dibagi dengan induksi matematika. Mengenai bahan ajar, saya membuat PPT dengan menggunakan bantuan aplikasi Canva. PPT ini yang pada lembar pertama mengenai judul materi yaitu induksi matematika, juga kelas, dan juga sekolah. Selanjutnya saya juga menuliskan mengenai kompetensi inti sesuai dengan RPP, kompetensi dasar dan indikator pencapaian sesuai dengan RPP, dan yaitu memasuki materi saya menjelaskan mengenai definisi induksi matematika itu sendiri. Selanjutnya prinsip induksi matematika atau langkah dalam menentukan pembuktian induksi matematika. Yang ketiga, metode pembuktian induksi matematika, yaitu ada langkah dasar dan langkah induktif. Setelah itu juga menjelaskan mengenai merancang formula untuk suatu barisan pada induksi matematika. Ini juga sudah diberikan di dalam LKPD.
Selanjutnya diberikan contoh soal dan langkah pengerjaannya. Setelah itu juga ada latihan soal untuk dikerjakan. Untuk latihan soal sendiri hampir sama dengan yang ada di PKBD. Setelah itu juga penerapan induksi matematika di dalam lingkungan atau dalam penerapannya prinsip induksi matematika itu dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu dapat digunakan untuk membutuhkan rumus jumlah barisan atau deret, kesamaan, dan juga keterbagian dengan bilangan bulat. Dikarenakan ada 3, yaitu penerapan induksi matematika dalam jumlah barisan atau deret, keterbagian, dan kesamaan, maka setiap poin dijelaskan masing-masing mengenai definisi, contoh soal, dan juga langkah penyelesaiannya. Dan yang terakhir itu juga ada latihan soal yang kemungkinan dikeluarkan ke dalam soal evaluasi pembelajaran atau soal ulangan harian. Di slide sebelum penutup juga ada profil mengenai penulis dan ucapan terima kasih. Rekapitulasi kegiatan pengembangan perangkat, yaitu saya membuat soal evaluasi pembelajaran atau sebagai soal ulangan harian tentang materi induksi matematika. Saya menyediakan 3 soal. Soal yang pertama itu menuliskan dan menjelaskan langkah-langkah pembuktian di induksi matematika. Jika benar, maka diberi nilai 20. Yang kedua yaitu melengkapi tabel mengenai pola deret, menentukan jumlah dan juga pola yang diduga. Dan yang ketiga itu ada 3 soal. Siswa boleh memilih minimal 2 soal untuk dibuktikan dengan induksi matematika. Yang pertama yaitu buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah BT tambah N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Soal yang diberikan dalam soal ulangan ini sudah banyak untuk soal latihan di dalam kelas, jadi sudah ada di LKPD maupun di bahan ajar. So gently in my ear, I'm coming back to you, baby. Soon be there. I'll soon be there. Whisper, good morning, so gently, good morning. SMA Negeri 1 Jetis atau yang sering dikenal dengan Cisaba merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA Negeri 1 Jetis didirikan pada 20 November tahun 1984. Pada tahun 2009, SMA Negeri 1 Jetis dinobatkan menjadi Sekolah Sehat Nasional. 3 tahun kemudian dinobatkan menjadi Sekolah Adiwiyata. SMA Negeri 1 Jetis memiliki 24 ruang kelas, 6 laboratorium, UKS, fasilitas olahraga, ruang audiovisual, masjid, perpustakaan, kantin, koperasi, dan tempat pembudidaya ikan tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Samsudi dari SMA Negeri 1 Jetis. Pembelajaran matematika tersendiri sangat menyenangkan dan materi yang tersampaikan dengan baik. Kita juga sering memberi game agar siswa tidak bosan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.